Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lihat sebuah pemandangan di mana ada di bawah ada tulisan, kami menolak ganti rugi dengan harga 550.000 per meter persegi yang saat ini belum diambil. Kemudian bawahnya, karena tanah kami sudah menjadi kapling-kapling matang untuk dibangun perumahan. Nah, ini ada pemandangan seperti ini nih. Kita kaitkan dengan materi pembelajaran kita tentang alih fungsi lahan atau perubahan penggunaan tanah, juga tentang pengadaan tanah. Justru ini saling terkait. Kita lihat ada perbedaan antara pembelian tanah dengan ganti rugi. Itu berbeda. Kalau ganti rugi, nah itu berarti tanahnya diganti rugi karena ada kepentingan yang lebih penting, lebih umum. Contohnya untuk fasilitas umum atau fasilitas yang memang itu adalah program strategis nasional misalkan. Ini kalau kita lihat contoh di sini, ini kan ada jalan, ini jalan tol ya yang sedang dibangun ini. Ini jalan tol yang sedang dibangun. Ini untuk proses pembangunan jalan ini mesti ada proses ganti rugi karena pemilik tanah yang jalurnya atau ada di posisi yang merupakan jalur jalan tol ini tentunya perlu diganti rugi karena ini akan melewati banyak bidang tanah sepanjang jalan tol ini. Ini ganti rugi karena ada kepentingan nasional. Saya di sini hanya menunjukkan sebuah situasi yang saya bandingkan di sini seperti untuk kapling-kapling perumahan, dan sepertinya ada warga yang kurang sepakat dengan harganya sehingga ada pelang seperti ini. Sementara yang di sini adalah untuk pembangunan jalan. Seperti untuk pembangunan jalan di sebelah sana sebetulnya kita sempat lihat ada satu bangunan, juga ada sekolahan yang prosesnya lama juga untuk bisa diselesaikan untuk pengadaannya. Nah, setelah selesai, sekolahnya dipindahkan karena perlu ada bangunan baru untuk sekolahnya. Jadi sekolah tersebut dibangun, barulah jalan ini dilanjutkan dan sekolah SD-nya dirubuhkan, dipindahkan. Jadi ada proses. Jadi tidak semata-mata diambil saja. Jadi ada proses di mana kepemilikan tanah itu juga diakui dan juga surat-suratnya juga tentunya perlu dipertimbangkan. Harganya berapa juga disesuaikan juga. Berbeda kalau misalkan harganya sudah sesuai, sudah jelas, sudah harganya juga udah pasti, dihitung semuanya. Kalau untuk fasilitas umum atau yang program strategis nasional ya ada mekanismenya di mana mau tidak mau memang harus dilepaskan atau dijual atau diproses pengadaan tanahnya. Nah, kalau yang seperti yang di bawah ini contoh ya, ini bisa jadi ada dua kemungkinan, memang ini untuk fasilitas umum atau juga untuk perumahan. Tetapi kalau kita lihat dari tulisannya, tanah kami sudah menjadi kapling-kapling matang untuk dibangun perumahan. Artinya ini sudah proses untuk pengkaplingan, untuk perumahan. Sementara di sini kita lihat berupa tegalan atau berupa yang sebelah kiri malah sepertinya ada rawa. Nah, ini bagaimana nih, ganti rugi atau jual beli? Nah, kalau itu adalah tanahnya sudah dimiliki oleh masyarakat, kemudian masyarakatnya sudah memiliki surat-surat kepemilikan atau juga memang sudah mengolahnya, mengelolanya dan memanfaatkan, menggunakan dan menguasai gitu ya. Ada suratnya, berarti nanti prosesnya ada jual beli terlebih dahulu. Kalau itu perusahaan. Kemudian namanya proses jual beli tentunya ada kesepakatan harga. Nah, ketika kesepakatan harganya tidak ada, ya tidak bisa terjadi transaksi jual beli. Kalau dipaksakan berarti memaksa. Perlu ada kesesuaian atau kesepakatan. Kesesuaian harga tanahnya pantas, layak, kesepakatan juga dengan pemiliknya, barulah nanti ada jual beli. Setelah jual beli baru proses, karena sudah terjadi transaksi jual beli. Jadi tidak bisa dipaksakan kalau memang itu prosesnya jual beli, tetapi ketika itu adalah untuk kepentingan negara atau kepentingan pemerintah, itu berbeda lagi, ada prosesnya.